Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah acara kita akan dimulai di Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah. Sebelum dimulai ada pantun buat kita semangat. Kali ini udah waktu siang, biar semangat ya. Saya berdiri, mohon izin. Mentai terbit berlutah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan, yang saya hormati Guru Penggerak Bapak Eko Yunianto SPD SD. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam acara sosialisasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Guru Penggerak, oleh Bapak Eko Yunianto SPD SD. Maka kita bersyukur, banyak mengucapkan terima kasih segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada uswah kita, suri toladan kita, yaitu beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas jalannya. Agar acara sosialisasi pada siang hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Alangkah baiknya saya selaku MC atau moderator akan membacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga prakata dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang keempat sosialisasi aksi nyata budaya positif, kemudian yang kelima tanggapan-tanggapan, yang keenam lain-lain, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu penutup. Baik, hadirin semuanya, agar acara kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka kegiatan sosialisasi aksi nyata budaya positif dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini dimohon untuk berdiri. Salam
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu prakata yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SD 3 mengatakan kepada beliau Bapak Suroto SPG SD, kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru pendidik dan tenaga pendidik SDN 3 Pendidikan yang saya hormati. Yang pertama, kita bersyukur bisa berkumpul bersama dalam acara sosialisasi budaya positif sebagai aksi nyata guru penggerak kita, Saudara Eko Yulianto. Yang kedua, kita bersyukur diberi kesehatan, keselamatan, rezeki, sehingga sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Maka sebelum acara kita lanjutkan, karena teman kita ada yang sakit, marilah kita akhiri sejenak untuk mendoakan beliau sesuai agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk Bapak Hasan, semoga segera diberi kesembuhan dan bisa berkumpul kembali. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Guru penggerak serta Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita ikuti acara ini dengan baik. Syukur-syukur nanti bisa menjadi acuan kita untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai guru untuk mendidik anak bangsa, agar mungkin dengan budaya positif nanti kita bisa tularkan kepada anak, bisa kita praktekkan kepada anak, sehingga pembelajaran nanti akan lebih menyenangkan, ya, bermutu dan bermakna, serta mengena di hati anak-anak, sehingga pembelajaran nanti bisa berhasil dengan baik. Ya, karena zaman sekarang itu sudah berubah seperti zaman dulu. Kalau dulu boleh marah-marah supaya anak disiplin, ya kan? Sekarang eranya sudah berubah, anak harus diperhatikan sungguh, ya. Jadi anak harus dengan pendekatan yang mendidik, ya. Apalagi sekarang ada undang-undang perlindungan anak dan perempuan. Nah, ini yang sehingga dalam pembelajaran pun kita harus berhati-hati juga, ya. Tidak boleh, terutama tidak boleh sampai menyakiti secara fisik, karena nanti itu akan menjadi bukti kalau visum, kalau nanti ada kita dilaporkan sampai ke polisi. Nah, dan pembelajaran era sekarang ini menuntut pembelajaran yang menarik tapi mendidik,
ya, supaya anak senang, sehingga nantinya anak-anak punya semangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Ya, itu beda dengan zaman dahulu, ya, guru bawa pendong dulu, bawa tuding, ya, sehingga takut mau masuk aja, takut. Seperti saya dulu masuk pasar saja takut, ya, ngumpet di bawah pohon pisang, ya, karena kalanya guru galak masih ya, membawa tuding untuk mendung kalau anak itu tidak bisa. Nah, sekarang marilah kita berinovasi supaya pembelajaran lebih menarik, ya, karena sekarang itu kita harus ramah kepada anak, ya, supaya anak-anak punya semangat untuk mengikuti pelajaran, ya, tertarik di sekolahan, betah di sekolahan, betah sama gurunya, ya, jadi pengen diulang terus, ya, kalau diulang malah gelap, itu seperti itu, ya, tujuannya sekarang itu, ya. Nah, marilah semoga budaya-budaya positif nanti yang akan dibawakan oleh Bapak Eko bisa kita cerna, ya, bisa kita praktekkan dalam pembelajaran Bapak Ibu guru nanti, ya. Semoga acara ini bermanfaat, ya, dan semoga dalam guru penggerak ini nanti Bapak Eko bisa berhasil, bisa lulus dengan baik. Kita dukung bersama, kita doakan bersama, dan semoga nanti menjadi contoh Bapak Ibu yang lain. Kalau ada program berikutnya lagi bisa mendaftar dan nanti dapat menjadi penggerak atau contoh bagi guru yang lain. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Baik, sebelum kita mendengarkan langsung dari Bapak Eko Yulianto tentang sosialisasi aksi nyata budaya positif, biar kita semangat, tidak mengantuk. Ditanya matanya sudah sedikit, ya, tinggal 5 watt. Nah, ya. Kalau saya bilang semangat pagi, tetap semangat luar biasa. Siap ini Bapak Ibu? Siap. Semangat pagi, tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, Bapak Ibu guru dan Bapak kepala sekolah yang semangat ceria, ya, walaupun sudah siang, ngantuk, capek, lelah, ya, tapi tetap semangat karena diiringi dengan niat yang ikhlas. Baik Bapak Ibu, kita belajar bersama, mendengarkan bersama, ya, menuntut ilmu bareng-bareng, ya, tentang apa itu budaya positif. Kita langsung saja kita dengarkan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Eko Yulianto SPD SD selaku calon guru penggerak angkatan 5. Kami persilakan. Terima kasih pada pembawa acara yang telah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jamnya jam siang, jadi jamnya ngantuk. Pak Karman 35 buat jawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pengadegan, yang kami hormati segenap Dewan Guru SD Negeri 3 Pengadegan, serta karyawati SD Negeri 3 Pengadegan yang kami hormati pula. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa mengikuti sosialisasi aksi nyata budaya positif. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumul akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin saya berdiri di sini. Saya kurang diredek di depan Bapak Ibu semuanya, mohon izin. Nusewu, saya di sini sebenarnya ya hanya sharing Bapak Ibu, belajar. Kita saling berbagi. Apa yang saya punya sedikit saya berikan. Mudah-mudahan sih bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi mau nusewu, ampun ngantos nanti. Ya, saya tidak menggurui Bapak Ibu lah semuanya, apalagi busol ya. Pak Proto sudah begitu pengalaman ya, yang jauh dari saya. Jadi saya juga lagi belajar sama. Kita sharing aja lah ya Bapak Ibu ya. Ampun terlalu sopanan banget, ampun. Niki santai mawon nggih. Untuk sosialisasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebenarnya hari kemarin saya juga tidak ada persiapan apa-apa Bapak Ibu semuanya. Sementing niki kula apa yang saya sampaikan nanti kalau kira-kira kurang ya mohon dimaafkan lah, okay? Kalau misalnya kok ada yang lebih berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilham kepada saya, okay? Soalnya ini boleh malah jedek. Okay. Santai mawon. Lanjut Bu Nunung. Ya. Ya, saya beri judul aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Niki caranya CGP Bu, Pak. CGP angkatan 5 okay. Nanti kalau bisa ya Bapak Ibu untuk bisa mengikuti lah. Kali ini program pemerintah Pak Toto, program pemerintah yang sangat baik sekali. Jadi kita di samping imbal-imbalnya nanti ada ya imbal kepada kita, juga kita belajar yang namanya kalau menurut Pak Guru Agama Thalibul ilmi Pak, kita harus menuntut ilmu, menuntut ilmu untuk bekal kita sebagai guru. Karena nanti dengan kita belajar akan ada gambaran-gambaran atau pengetahuan yang nanti bisa kita implementasikan di kelas. Kalau guru tidak belajar ketone jadi mandek, tidak punya pandangan ke depan untuk maju gitu. Lanjut aja. Nah, terkait budaya positif di sini ada 4 ranah yang harus kita pahami. Yang pertama itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya yang kurikulum Merdeka sekarang itu asal mulanya kalau saya ambil dari pusatnya itu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sebenarnya. Kemudian yang kedua tentang nilai dan peran guru. Jadi kita sebenarnya punya nilai dan peran Bapak Ibu. Tapi saya juga lagi belajar bagaimana nilai dan peran kita sebagai guru kepada siswa. Kemudian yang ketiga visi guru. Jadi kita sebenarnya punya visi, punya tujuan ke depan yang harus kita capai untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian yang keempat adalah budaya positif. Jadi dari 3 ranah itu nanti muaranya ke budaya positif. Lanjut. Yang pertama ranah filosofis
Ki Hajar Dewantara. Ini yang kurikulum merdeka ini yang sekarang gencar-gencarnya. Ini sebenarnya dari pendapat beliau yang diambil. Yang pertama, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi kita sebagai seorang pendidik sebenarnya kita menuntun. Ibarat seorang kakek yang sedang berjalan yang sudah berjalannya agak bokok ya. Nah, kita padahal kakek itu sudah pikun ya, tidak tahu kemana arahnya. Nah, kita sebagai seorang pendidik seperti itu. Jadi kita menuntun anak yang tadinya tidak bisa, ya, tidak tahu arahnya mau kemana, tujuannya kemana. Kita tuntun secara pelan-pelan. Itu sebenarnya itu. Yaitu menuntun secara segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi yang namanya kodrat anak dari lahir sebenarnya sudah punya kodrat Bapak Ibu. Kodratnya kodrat alam. Ya, anak mungkin di lingkungan keluarganya ada yang broken home, ada yang mungkin orang tuanya lengkap, ada yang mungkin banyak masalah. Jadi mereka memiliki latar belakang yang beragam. Nah, dari latar belakang yang beragam itu kita siasati, kita petakan bagaimana anak itu supaya bisa mencapai pembelajaran yang kita inginkan. Sebenarnya itu. Nah, maka akan nanti mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi intinya keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kita sebagai seorang guru itu ujung akhirnya adalah anak itu bahagia. Makanya kadang ada guru ya, anak Pak diulang Ibu guru, aku senang, aku bahagia. Diulang Pak Riono bahagia. Nah, itu contoh berarti anak tersebut sudah memiliki kebahagiaan dari yang kita sampaikan, yang kita ajarkan. Jadi ranah terakhirnya atau endingnya itu bahagia. Nah, setelah anak bahagia maka nanti akan bisa mencapai tujuan dari pembelajaran yang kita sampaikan. Seperti kita lah, misalnya mau ke Pamon ya, tetapi dengan berangkatnya bahagia, seolah-olah tidak ada paksaan, tidak ada beban. Nah, seperti itu juga anak kalau sudah rasanya bahagia, karena sedinambet pembelajaran kayak betah kelas, nyaman, itu endingnya. Kemudian yang kedua, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi kita menyemai benih, Bapak Ibu, ya sedikit. Seperti itu sebenarnya. Seperti seorang petani, seperti seorang pekebun yang setiap hari menyebar benih, entah panen apa tidak. Yang namanya kita menyebar benih kan tidak tahu hasilnya. Oh, mungkin ada hamanya. Sekarang ada pupuk kurang misalnya ya. Oh, ini pengairannya kurang karena musim kemarau. Tetapi sebenarnya pembelajaran itu kita sebar benih sedikit demi sedikit. Hasilnya tidak harus sekarang, Bapak Ibu. Tidak harus tahun depan atau tidak harus 3 tahun yang akan datang. Tetapi kita ambil nanti anak itu beberapa tahun kemudian anak tersebut sudah memiliki hasil. Ya, hasilnya nanti yaitu menjadi profil pelajar Pancasila yang sekarang sudah digencar-gencarkan. Kalau zaman dulu apa ya Pak? Pak Leono? Sebelum ada reformasi P4 apa ya Pak? Pak Roto nggih. P4 yaitu apa? Dulu ya saya lupa juga. Kenapa Ibu Kris? Pendidikan moral Pancasila. Ini Bu Kris masih bagus sekali katanya. Saya lupa kok. Jadi P4 ya. Itu sebenarnya sekarang diganti istilahnya lah dengan pendidikan karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Lanjut aja, Mbak Nunung. Nah, ini skema tentang kita mendidik ya. Yaitu mendidik artinya menuntun. Kita sebar misalnya bibit jagung ya, di perkarangan. Nah, kita semai ya. Kita masukkan
ke lubang-lubang yang sudah kita lubangi dengan alat. Nah, setelah itu akan tumbuh tunas. Jadi anak-anak seperti itu, tumbuh tunas, yang lama-kelamaan akan menjadi sebuah pohon jagung. Nah, kita sebagai guru tugasnya adalah merawat. Tugasnya merawat Bapak Ibu. Yang namanya merawat kan kadang dirawat, ada yang tidak berhasil, ada yang berhasil. Itu seperti itu sebenarnya. Lalu lagi dirawat kadang mati ya, Pak. Mati kan garing jagungnya. Orang panen. Nah itu, tapi kita tidak usah memikirkan hasilnya sekarang. Sebenarnya itu. Makanya sekarang kalau di Guru Merdeka tidak ada KKM ya Pak. Tidak ada KKM. Nah juga kita bingung. Nah untuk menentukan batas pencapaiannya bagaimana? Kalau tidak ada KKM. Kalau di kurikulum 2013 masih ada KKM ya Pak Fiona ya. Nah itu kan ada batasannya yang harus dicapai. Nah di kurikulum Merdeka ini tidak ada. Padahal ada rapor ya. Ada. Nah. Oh begitu Bu. Ya berarti ini sesuai ya Bu. Artinya kita menyebar benih. Yang penting rukun tumbuh itu sudah ada perubahan di Pak Toto. Seadanya itu kurikulum Merdeka. Kita lanjutkan. Nah setelah dirawat tanaman jagung tumbuh subur. Ya mungkin ada yang mati ya 1-2 lah. Tapi insya Allah kalau kita rawat, kita pupuk setiap hari, kita beri pengairan yang cukup, kita siami, ya tidak ada rumput yang tidak berfungsi, ya kita siami. Kemudian jagung akan menghasilkan yang berkualitas. Kalau jagungnya berkualitas mesti panennya melimpah. Nah nanti panen rayanya endingnya itu di kelas 6 sebenarnya panennya. Apalagi ada wacana nanti tidak ada ujian nih Pak. Wacana yang saya dengar itu, jadi anak begitu kelas 6 langsung ke SMP. Tidak ada ujian, berarti menggunakan nilai rapor. Lanjut aja. Saya ini ampun benar gitu. Ampun benar. Nilai dan peran guru penggerak. Ya, jadi kita punya nilai dan peran. Ya dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu menuntut bahwa seorang guru harus punya nilai dan peran. Perannya apa Pak? Bu tadi Pak Parman perannya apa Pak? Ya menuntut, betul Pak Karto. Ya tepuk tangannya Bapak. Pak Karto tidak ngantuk ini. Jadi kayak pulau mula ngebangun di Bapak Ibu. Jadi perannya adalah menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita harus berpihak pada murid. Misalnya ada anak yang berkelahi, ya kita arahkan. Kita arahkan, kita tuntun supaya memiliki karakter yang baik. Gitu. Kemudian nilai guru penggerak. Di sini ada berpihak pada murid, ya. Ya kita harus memenuhi kebutuhan murid. Nah, kita itu sebagai pelayan. Tahu pelayan? Pelayan yang berarti apapun ya kegiatannya, apapun apa yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Tujuannya memenuhi kebutuhan loh, Pak Leono. Di pelayan memenuhi kebutuhan. Kalau membayar belum, Pak Parman, iya, gak beda ya Pak, memenuhi kebutuhan. Jadi tujuan kita sebagai guru ya memenuhi kebutuhan anak. Ada sih orang nulis ya Bu Sol ya. Iya, ada yang tidak mau nulis. Terus anak sih guris, barang laku-laku dewek. Ada sing apa ya diulang ngomong baik. Ya. Apalagi saya muridnya 38 ya. Kalau sudah mangkat semuanya itu udah ramai banget kayaknya yang sering berisik itu kelasnya saya ya. Terutama Bu Nunung sama Bu Sol itu yang sering yang muridnya pakai kok rame gitu. Kayak pasar.
Kita lanjutkan mandiri. Nah, kita sebagai guru harus mandiri, Bapak Ibu. Mandiri artinya bukan mandi sendiri, bukan. Mandiri itu artinya kita harus bisa ya mencari pengetahuan, ya pengetahuan. Nah ini termasuk hari ini mudah-mudahan ini adalah belajar ya, sharing lah, saling berbagi ini termasuk mandiri. Kemudian kita juga bisa artinya mempersiapkan apa yang dibutuhkan kita dalam mengajar itu mandiri. Yang punya RPP misalnya dari perencanaan sampai penilaian itu namanya mandiri. Kemudian refleksi. Refleksi ini kita refleksikan misalnya ada anak 23 yang 20 tuntas. Ini kalau menurut kurikulum 2013. Kalau kurikulum Merdeka itu tidak ada tuntas dan tidak tuntas. Artinya ada perubahan perilaku kalau kurikulum Merdeka. Intinya itu. Nah, dari 23 yang 20 tuntas, yang 3 tidak tuntas. Nah, kita harus refleksi. Apa boleh ulang, yang orang persiapan, apa orang malah praga, terus materinya mungkin dianggap anak yang masih abstrak, tidak tahu. Nah, kita membutuhkan persiapan yang terutama mungkin medianya, kemudian perencanaannya yang memenuhi kebutuhan anak. Apalagi sekarang ada namanya pembelajaran diferensiasi. Ini kalau ya masih belajar. Jadi pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak. Jadi misalnya ada anak tidak bisa membaca, ada anak yang bisa membaca, ada yang lancar sekali. Itu kita harus petakan. Nah, mungkin anak yang lancar membaca diberi bacaan langsung selesai. Tetapi anak yang tidak bisa membaca, suruh baca tidak akan selesai. Nah, bagaimana guru tersebut supaya anak tersebut bisa mencapai bacaan yang diberikan, artinya bisa menguasai. Nah, kita membutuhkan misalnya audio visual. Jadi mendengar. Itu seperti itu yang pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang keempat kolaborasi. Nah, ini kita sebenarnya di sini ini kolaborasi. Kolaborasi ini kerjasama. Ya, terima kasih nih Bapak Ibu sudah mendukung saya waktu sekolah tentang kegiatan guru penggerak dan kegiatan yang lain. Saya di sini merasa kagum Bapak Ibu. Dulu di Subang tidak seperti ini. Iya, saya ucapan terima kasih lah, di sini sudah Bapak Ibu itu guyup lah, guyup, rukun, ya, bekerja samanya baik. Coba mungkin di SD lain tidak seperti ini, tidak seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa lanjut, Bapak Ibu, Pak Proto. Kita saling berbagi, saling belajar. Kemudian inovatif ini guru harus inovatif. Artinya memunculkan ide-ide yang baru. Sebagai contoh, kayak kemarin Bu Kristi mau ngajar, sudah persiapan petanya, kemudian mempersiapkan bahan-bahannya yang untuk mengajar, itu namanya inovatif. Tidak ngulangi kali nopo Pak, LKS di Pak. Jadi seperti itu, tapi kita ya kembali lagi disesuaikan dengan kondisi. Kondisinya apa? Mungkin kita prasarana sekolahnya tidak ada. Nah itu laptopnya orang, mulai kan laptop. Nah, ada laptopnya barang itu sulit. Kemudian peran guru penggerak ini menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi pemimpin pembelajaran itu artinya mengelola kelas dari perencanaan sampai penilaian. Jadi sekarang ada kurikulum Merdeka itu kita diberi kebebasan, diberi kemerdekaan untuk mengelola anak yang dari perencanaan sampai penilaian. Jadi mau penilaiannya seperti apa, yang penting ada perubahan sedikit itu sudah namanya tuntas kalau sekarang. Kemudian yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Nusewu ini coach itu mentor. Kalau nama lainnya mentor. Mentor itu fasilitator lah. Artinya bisa
Jadi teman bisa, atau jadi pengarah. Oke. Ini Pak Riono juga udah bagus sekali nih. Ya sudah S2, ini nanti bisa jadi coach Pak. Apalagi kalau Pak Riono ikut guru penggerak nanti luar biasa bagusnya. Pak Anas juga ini yang muda. Uso juga bisa ikut Bu. Oke. Kemudian yang ketiga, mendorong kolaborasi. Kolaborasi tadi kita harus ya peran guru mendorong kolaborasi. Jadi kita harus bareng lah, kerjasama. Artinya saya ada masalah ya kita bahas bersama. Solusinya seperti apa yang terbaik gitu. Kemudian wujudkan kepemimpinan murid. Jadi kita selaku guru jadi pemimpin murid. Apapun yang terjadi di kelas, ya kita harus bisa mengatasi, ya mencari solusi. Ya, terkait biasanya anaknya bermacam-macam latar belakang, minatnya juga bermacam-macam, profilnya juga bermacam-macam gitu. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini bisa KKG bisa di KUS atau di KKG agama atau penjas, itu masuk komunitas praktisi. Termasuk KKG sekolah sebenarnya bisa Pak Proto diwujudkan. KKG sekolah misalnya masalah pembelajaran atau masalah administrasi misalnya, itu bisa. Atau mungkin masalah kegiatan lomba-lomba. Kita sebenarnya kalau rapat dewan itu sebenarnya sudah KKG Pak. Rapat dewan itu sebenarnya sudah KKG. Kita saling menggerakkan komunitas praktisi. Kayaknya Pak Anas ngantuk ya. Anas ngantuk. Coba berdiri Bapak Ibu, berdiri dulu. Niki kulo jadi perintah. Ayo. Coba diregangkan. Aduh, enak banget. Gini. Coba belajar tepuk semangat. Nah, kulo belajar teles dimarahin. Tepuk semangat. Iya, mudah-mudahan semangat. Monggo tengah kali dilanjutkan, Mbak Nunung. Visi guru penggerak. Nah ini tuh guru harus punya visi, punya tujuan ke depan yang harus dicapai. Yaitu visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran tadi. Jadi ya, nilai dan peran tadi kita implementasikan pada diri kita, terutama di kelas. Nanti akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi endingnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, visi tersebut terwujud jika kerjasama Bapak Ibu. Kalau kita tidak kerjasama tidak bisa. Saya laku dewek gak bisa. Padahal yang lain lebih bisa dari saya. Kita harus kerjasama. Misalnya pulau, dari sakit, kita dimarahin usul Pak Roto. Itu namanya kerjasama sebenarnya. Nah, visi guru penggerak di sini saya ambil dari visi sekolah Bapak Ibu, yaitu mewujudkan siswa yang berprestasi, beriman, bertakwa dan berbudi pekerti luhur. Kalau siswa berprestasi mestinya sudah tahu lah Bapak Ibu, ya. Artinya mencapai ya prestasi yang luar biasa. Yaitu misalnya ada kegiatan lomba-lomba, kemudian kenaikan kelas itu kan anak tersebut mencapai prestasi. Sebenarnya kalau di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking Bapak Ibu, tidak ada ranking. Adanya apa? Perubahan, yaitu perubahan perilaku, perubahan karakter. Contoh, yang tadinya contoh seperti Esa ya, Esa belum bisa menulis atau tidak mau menulis. Nah setelah berapa bulan dia mau menulis, berarti sudah ada perubahannya. Nah, nanti lama-kelamaan anak tersebut bisa mencapai apa yang diinginkan. Dilanjut, beriman, bertakwa tadi sudah. Lanjutnya budaya positif.
Berdasarkan visi guru penggerak tersebut, maka muncul pembiasaan-pembiasaan positif. Sebenarnya ini sudah dilakukan Bapak Ibu, tapi tidak terdokumentasi. Kalau pagi usul di depan pintu, nyiapkan siap gerak, kencang depan gerak, itu sebenarnya sudah budaya positif. Budaya positif itu tidak harus harus ada kegiatan yang besar. Kita memberi contoh kecil saja, contoh yang ketika kita datang anak-anak sudah saling salam, itu budaya positif sebenarnya. Jadi dari hal yang kecil kita tanamkan. Makanya tadi menyemak kita ya seperti menyebar benih. Jadi kecil nanti menjadi besar, menjadi banyak. Kemudian lanjutkan. Nah, kebiasaan positif ini namanya budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Pribadi yang kritis itu pribadi yang bisa memecahkan masalah dengan apa yang dimiliki oleh murid tersebut. Jadi bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian penuh hormat yaitu karakter. Sebagai contoh, ada guru lewat, anak itu kemudian menunduk, kemudian bilang assalamualaikum, itu sebenarnya budaya penuh hormat. Jadi kita menanamkan karakter itu. Kemudian bertanggung jawab. Mestinya kalau sudah bisa menyelesaikan masalah, kemudian bisa hormat kepada yang lebih tua, tanam karakternya, maka akan nanti bertanggung jawab. Seperti itu. Lanjut. Ini pendapat Dir N. Peterson ya. Ini saya lihatnya Banyumas, jadi macam bahasa Inggrisnya mandang teateot ngapura mawon. Jadi mendefinisikan budaya positif yaitu tradisi dan kebiasaan keseharian. Jadi kebiasaan keseharian Bapak Ibu, kalau kita setiap pagi menanamkan, insya Allah nanti berapa bulan, berapa tahun itu akan menjadi sebuah budaya positif. Jadi kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama. Makanya tadi saya menyampaikan kita tidak usah memikirkan hasilnya. Bu, sikit jadi murah, yang penting kita tugasnya adalah menuntun, tugasnya itu. Ya, jangan bocahnya, bocah 10 orang bisa macam bulu kepriwes ya. Kita tidak usah mikir itu. Kita punya menuntun, mengarahkan saja. Tambah tahun mesti ada perubahan, mesti ada. Percaya itu. Kemudian oleh guru, murid, orang tua, staf administrasi bekerjasama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Krisis yang masalah. Jadi kita sebenarnya warga sekolah harusnya kerjasama supaya bisa mencapai kemajuan sekolah sebenarnya. Bisa menyelesaikan masalah dan kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan berdasarkan visi sekolah tadi. Lanjut. Nah, ini budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman. Tadi kan murid bahagia. Kalau bahagia mesti anak aman, anak nyaman. Ya contoh lah, 2 orang remaja. Kalau sudah aman dan nyaman mesti bahagia. Ya apa enggak? Iya. Nah apalagi siswa, ya kalau siswa sudah bahagia dengan murid, dengan gurunya, maksudnya dengan gurunya, itu akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Gitu. Budaya positif akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, menciptakan dari dalam dirinya. Jadi anak tersebut sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Sebagai contoh tadi saya juga di kelas ada pas itu anak-anak mengumpulkan soal. Berantakan kan soalnya, saya taruh aja biar ada anak, Pak, saya bantu ya untuk menata. Itu sebenarnya itu yang kita harapkan itu sebenarnya. Tanpa anak disuruh sudah tahu apa yang harus lakukan gitu. Misalnya ada bu guru lagi bawa buku jatuh, anak itu mengambilkan. Itu sebenarnya itu yang kita impikan itu sebenarnya. Dari dalam dirinya sudah muncul karakter.
Itu. Lanjut. Ya, ini tujuan akhirnya dari 4 ranah tadi adalah profil pelajar Pancasila. Lanjut aja, Mbak Nunung. Dasar profil pelajar Pancasila. Ini dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang apa gitu, Bapak Ibu? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ya, sistem pendidikan nasional. Ini di pasal 3. Nah, ini yang menjadi pedoman adanya kurikulum merdeka ini. Pasal 3, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini dasar dari kurikulum merdeka ini sebenarnya, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Nah, ini profil pelajar Pancasila adalah suatu pedoman untuk pendidikan Indonesia yang menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter di ruang belajar yang lebih kecil. Kemudian pelajar Pancasila berarti pelajar yang sepanjang hayat, artinya yang berkompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Implementasinya sebenarnya pendidikan karakter, yang dulu namanya P4, nah, sekarang ganti nama namanya pendidikan karakter, yang akhirnya itu jadi profil pelajar Pancasila. Lanjut aja, Bu Nunung. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Coba Pak Vika nomor 1 apa Pak? Mandiri. Ya, mandiri. Bu Hani nomor 2 apa Bu? Oh, kelihatan gini. Ya, kreatif, betul. Ketiga, gotong royong, pintar, kompak. Ya, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Satu lagi, yo. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Niki sanes ulangan, ampun di. Lanjut. Ini beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Intinya jadi di sini mengamalkan nilai-nilai agama yang dianutnya, ya, yaitu bentuk ibadah, bentuk perilaku atau karakter. Ini namanya beriman dan bertakwa yang tercermin dalam perilaku sehari-hari, ya, rajin sholat, kemudian rajin puasa, rajin sedekah, rajin ngaji, itu namanya beriman, bertakwa. Akhirnya berakhlak mulia karena beriman dan bertakwa. Lanjut. Berkebinekaan global. Ini yang sekarang namanya ngetren, berkebinekaan global. Jadi ya, pelajar sekarang harus melek namanya IT apa ya? Iya, melek IT. Makanya sekarang ada pembelajaran berbasis Android. Ya, jadi menggunakan HP. Sekarang SMP saja, tetangga saya itu SMP sudah bawa HP, katanya gurunya itu suruh bawa HP saat nanti pembelajaran menggunakan HP. Karena di situ literasi digitalnya kan ada. Sekarang namanya literasi digital. Jadi anak tersebut bisa mencari referensi di Google, itu. Jadi ini yaitu berkebinekaan global, artinya yang berbudaya. Jadi murid itu harus berbudaya, memiliki identitas diri yang matang, yang mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsa, serta terbuka terhadap keberagaman. Jadi terbuka dengan keberagaman. Jadi tidak menutup diri, ya, orang isinan, orang malu, Jadi anak itu harus terbuka. Misalnya ada keragaman, misalnya Nusewu, latar belakang siswa kan berbeda-beda. Ada yang agamanya misalnya Buddha, ada yang Islam. Itu harus terbuka dengan agama yang lain. Jadi tidak menutup diri. Saya Islam ya orang usah boleh, kalau mau
Hindu, wong Kristen misalnya. Itu tidak seperti itu. Jadi profil pelajar Pancasila itu harus memiliki sifat terbuka, ya, atau namanya toleransi, gitu Pak. Diono toleransi. Lanjut aja. Kemudian yang ketiga gotong royong. Nah ini gotong royong ini yang sebenarnya bagus sekali diterapkan. Jadi kita sebenarnya sudah menerapkan Bapak Ibu adanya kerja bakti, adanya piket itu sebenarnya sudah kita menamakan gotong royong. Yaitu gotong royong itu artinya kolaborasi, kerjasama untuk mencapai sesuatu. Yaitu pencapaiannya apa? Kesejahteraan dan kebahagiaan yang orang-orang yang ada dalam masyarakat. Jadi ini endingnya sebenarnya bahagia. Lanjut. Mandiri. Seorang murid yang memiliki dimensi mandiri berarti murid tersebut punya prakarsa atas pengembangan diri dan prestasi. Jadi punya tujuan ingin berprestasi, ingin mencapai tujuan yang dicita-citakan. Seperti itu. Itu namanya mandiri. Ya. Lanjut. Firman dan cepat. 5. Bernalar kritis. Nah, ini bernalar kritis ini maksudnya murid tersebut menggunakan kemampuannya untuk nalar dirinya dan untuk memproses informasi, mengevaluasinya hingga menghasilkan keputusan. Jadi intinya memecahkan masalah sendiri. Ini dari bernalar kritis. Kemudian yang ke-6, lanjut. Kreatif ini, budaya kreatif. Ini kreatif ini sebenarnya kita sebagai seorang guru harus melatih anak kreatif. Sebagai contoh ya, kalau guru pertama mintanya misalnya, coba apa yang kamu lakukan di pagi hari? Mesti anak kan bertanya beragam. Saya mandi. Terus ada yang jawab, saya makan. Saya langsung cuci muka. Ya saya langsung keluar rumah misalnya. Akan bermacam-macam. Itu sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan Bapak Ibu. Kita tidak boleh menyalahkan. Jawabannya orang pas, salah. Itu tidak boleh sebenarnya. Kita ya biarkan kita tahu saja. Terus kita beri penghargaan. Bagus, bagus. Seperti itu. Itu nanti akan muncul ide kreatif. Ide kreatifnya. Jadi untuk mengekspresikan dirinya. Seperti itu. Lanjut. Ini rancangan tindakan aksi nyata saya. Lanjut aja. Nah ini latar belakang kenapa kok saya harus melaksanakan aksi nyata ini. Jadi sekolah harus berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan warga sekolah khususnya murid untuk melaksanakan pembiasaan-pembiasaan. Sebenarnya kita sudah melakukan di Bapak Ibu setiap pagi, bahkan kadang saya ngaji dengan yang lain. Jadi kita sambil sharing. Maka nanti akan muncul namanya budaya sekolah yang positif. Ini budaya sekolah positif itu jadi intinya dari pembiasaan-pembiasaan yang positif. Lanjut aja. Tujuan pertama melatih siswa untuk melakukan budaya positif di sekolah. Yang kedua menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila yang tadi ada 6 ranah. Kemudian mengembangkan sikap kreatif pada diri siswa. Yang keempat menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri siswa. Dan yang kelima sikap saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Ini tujuannya. Kemudian tolak ukur atau pencapaian. Terbentuknya karakter murid sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua mengembangkan sikap kreatif pada diri murid. Yang ketiga memunculkan sikap tanggung jawab pada diri murid. Dan yang keempat munculkan sikap saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Lanjut aja. Nah, ini masih tindakan yang akan dilakukan. Ini yang dilakukan. Ya. Nah, ini merancang aksi nyata yang dilakukan dan menyampaikan hasil rancangan kepada kepala sekolah. Inusewu Bapak Suroto. Kalau saya tidak langsung menyampaikan, tapi ini insya Allah hari ini saya menyampaikan di Pak, menyampaikan hasil rancangannya. Kemudian melaksanakan sosialisasi. Nah, ini yang saya lakukan hari ini nih. Karena di situ ada rancangannya harus melaksanakan sosialisasi. Kemudian melaksanakan refleksi. Refleksi itu artinya
merenung apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan rancangan saya apa belum, apa perlu evaluasi, apa perlu tindak lanjut, seperti itu. Dilanjutkan. Nah, ini dukungan yang dibutuhkan. Ini terima kasih pada kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan yang telah membantu saya untuk bisa menyelesaikan sosialisasi. Kemudian sarana prasarana tadi sudah dibantu, gitu. Lanjut, dokumentasi aksi nyata. Lanjut, Mbak. Budaya hidup bersih. Ini sebenarnya kemarin pas pandemi ini sudah dilakukan dan bahkan sampai sekarang masih. Jadi setelah anak piket langsung membersihkan ya kedua tangannya. Ya. Ini videonya. Yang lanjut, budaya disiplin. Nah, ini yang setiap pagi. Ini kembaran saya. Kembaran. Ya. Nah, ini budaya positif ini sebenarnya Bapak Ibu semuanya sudah melakukan. Saya percaya sudah melakukan semuanya. Budaya sopan santun. Nah, ini bersalaman. Ya. Ini kebetulan putranya Bu Kris ini luar biasa, bagus. Ya. Jadi ketua, jadi sebagai contoh yang lain. Ini budaya salaman sebenarnya. Tiap pagi ketika saya masuk ke tempat parkir, anak-anak sudah duduk salaman. Itu sudah budaya positif sebenarnya. Jadi membiasakan di rumah saling dengan Bapak Ibu yang di rumah gitu. Lanjut, budaya religius. Nah, ini tugasnya Pak Guru Agama. Nah, ini saya tinggal melaksanakan. Nah, ini berdoa setiap pagi. Oke. Dan yang disiapkan oleh salah satu siswa dan berdoa. Ya, lanjut aja, Mbak. Budaya saling menghargai. Saling menghargai itu wujudnya adalah bisa ucapan, bisa tindakan, ataupun bentuk aktualisasi. Misalnya ucapannya dengan menjawab, misalnya ada salam ya waalaikumsalam, itu kan bentuk ucapan. Tindakannya misalnya ada yang membutuhkan bantuan, ya kita saling menghargai, saling menolong. Nah, itu menghargai. Lanjut, budaya bernalar kritis. Nih, bernalar kritis artinya di situ ada diskusi misalnya. Nah, anak tersebut bisa menyelesaikan bersama-sama kelompoknya untuk menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh guru. Ataupun nanti kalau di masyarakat, anak tersebut bisa menyelesaikan masalah yang terkait dengan masyarakat. Lanjut, budaya kreatif. Ini tugas guru yang melaksanakan budaya kreatif. Bisa wujudnya praktek atau mungkin di pembelajaran bisa anak tersebut menjawab pertanyaan yang disampaikan guru, tapi bermacam-macam kita harus memberikan penghargaan. Budaya sehat. Nah, ini Pak Fika ini sebenarnya sudah melakukan bersama-sama guru dan siswa. Ini budaya sehat. Ya, lanjut. Nah, ini testimoni rekan sejawat, rekan guru ini terkait dengan aksi yang saya lakukan. Ini Bu Suharni yang ini mohon maaf ya kalau kemarin bergantian testimoninya, nanti Pak Anas juga kapan Bu Kris ya yang belum, Pak Fika juga Pak Riono nanti pas ada di sini insyaallah bergantian. Masih banyak saya kerjanya. Masih banyak, ada 6 modul yang harus saya selesaikan. 6 modul. Lanjut, testimoni siswa. Nah, ini yang Rika Alfatih. Ya, lanjut aja. Dan terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kurang yang mohon dimaafkan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembahasan sana. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Masih semangat Bapak Ibu? Jadi kita close buat Bapak Eko. Alhamdulillah ya. Acara sosialisasi ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan, mungkin bukan hanya Bapak Eko saja, kita sebagai guru, ya guru bagi buat anak kita atau buat anak didik kita di sekolah. Baik, lanjutkan acara yang kelima, yaitu tanggapan-tanggapan. Ini nanti untuk rekan guru perwakilan saja ya. Yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau untuk memberikan tanggapan dari sosialisasi aksi nyata budaya positif. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga masih semangat semua. Ya. Terima kasih atas penyampaian dari guru penggerak kita. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Eko bisa menjadi pedoman bagi kita untuk mendidik anak-anak kita, ya, yang dengan kurikulum merdeka supaya anak-anak menjadi pelajar profil Pancasila yang memiliki 6 tadi karakter, yang berbinekaan global, ada kreatif, mandiri, gotong royong. Nah, itu nantinya yang tujuan akhir kita dalam mendidik anak-anak, jadi supaya anak mempunyai kepekaan terhadap lingkungan. Ya, misalnya nanti kita bisa coba kita pura-pura jatuhin uang, nah, nanti anaknya sikapnya bagaimana? Kita pura-pura menjatuhkan sampah, nanti adakah anak yang bersikap seperti itu? Kita buat friend mungkin ya, itu nanti kita coba hasil didikan nanti, ya. Semoga ini menjadi tuntunan dan pedoman kita agar pembelajaran yang nanti akan disampaikan Bapak Ibu guru itu dapat berhasil di kemudian hari dengan tadi mengajar dengan ada yang inovatif, ya, kolaboratif dan lain-lain. Yaitu yang penting sekarang itu ada perubahan, ya. Jadi tidak dituntut untuk menjadi berhasil banget, tapi kita terus mendidik dengan penuh tadi tanggung jawab, dan dengan begitu tidak usah ada tuntutan, tidak ada apa, tapi tetap berhasil, ya, asal kita mengajarnya tadi terutama dengan ikhlas, ya. Jadi tidak hanya sekedar bekerja, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi setelah mengajar itu dalam hati kita sudah ada kepuasan apa tidak? Itu yang seperti itu. Apa bisa gantung, bisa ganjel. Nah, hasil belajar kita itu. Maka seperti tadi, kita setiap kegiatan belajar harus ada refleksi. Nah, nanti setelah belajar duduk sebentar merenungkan, sudah betulkah atau sudah berhasilkah apa yang saya sampaikan hari ini? Itu dalam hati masing-masing, monggo kita refleksi terus, kemudian kita perbarui, ada kekurangannya kita perbarui, ada kelebihannya kita tingkatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari beliau Bapak Kepala Sekolah. Tanggapan yang kedua yang akan disampaikan oleh perwakilan wali kelas, disampaikan oleh beliau sesepuh kita kepada
Ibu Sol, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan teman-teman guru semuanya, untuk menurut pendapat saya dari kegiatan sosialisasi aksi nyata modul 1.4 yang disampaikan oleh Bapak Guru Penggerak kita Bapak Eko Yulianto, itu sangat banyak sekali dan sangat istilahnya sangat mendidik kita, khususnya saya sendiri, karena tadi apapun yang disampaikan oleh Pak Eko itu sangat berharga sekali ya. Ternyata selama ini saya masih kurang sekali, masih bodoh sekali ya. Jadi meskipun saya sudah tua, sudah jadi guru udah lama, tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Eko sebagai guru penggerak itu menggugah saya ya. Terutama saya hanya mengambil sedikit saja Pak Eko, karena tidak bisa merekam terlalu banyak. Terutama ini peran guru ya, bahwa peran guru itu adalah menuntun siswa ya. Jadi khususnya saya kelas 1, banyak sekali karakter-karakter dari kelas 1 yang berbeda-beda. Saya harus berusaha menuntun satu-satu, bukan menuntun berjalannya, tapi menuntun mengarahkan bagaimana siswa itu dapat menerima apa yang saya sampaikan ya. Apakah siswa nyaman dengan apa yang saya sampaikan? Apakah siswa dapat menerima apa yang saya lakukan? Itu sebagai seorang guru, khususnya saya di kelas 1, saya harus bisa menuntun, membimbing dan menyemai ya. Sedikit demi sedikit saya harus bisa menerapkan perbuatan-perbuatan atau tingkah laku yang baik agar tertanam pada diri siswa. Untuk hasilnya itu benar apa yang disampaikan oleh Pak Eko, hasil itu bisa dilihat nanti. Jadi pintar, jadi tidak, itu adalah urusan yang kuasa. Jadi tugas guru itu menuntun, membimbing dan sebagainya. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Makmun Zubair ya, bahwa seorang guru itu harus tugasnya hanya mentransfer, membimbing, mendidik. Untuk berhasil dan tidaknya, untuk pintar dan tidaknya itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikannya. Jadi seorang guru tidak dituntut kamu harus juara 1, kamu harus rank 1, itu tidak. Tapi bagaimana kita memberikan, menuntunnya, membimbingnya, memberikan, mentransfer ilmu-ilmu yang kita miliki agar bisa terterap atau bisa tertanam dalam hati siswa itu sendiri ya. Jadi semuanya monggo Bapak Ibu, kita belajar ayo bersama-sama. Dengan adanya sosialisasi ini kita belajar untuk ikhlas ya. Meskipun saya sendiri belum bisa seperti apa ikhlasnya ya, karena kadang juga emosi. Tapi ayo dengan belajar bareng-bareng seperti ini, kita belajar ikhlas untuk memberikan apapun yang kita miliki tentang pengetahuan agar siswa mau menerima, mau mengamalkan, mau menghayati dan juga mau terkenang terus selama hidupnya. Mungkin hanya itu saja tanggapan dari saya. Jadi yang saya ulangi lagi, saya terima kasih sekali kepada Bapak Guru Penggerak Bapak Eko Yulianto yang telah memberikan pandangan saya, yang telah membuka hati saya. Ternyata saya masih bodoh sekali, masih kurang dan sangat kurang sekali, dan harus belajar terus ya. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, menggebu-gebu ya, jiwa yang membenak. Baik, yang terakhir, apa yang terakhir, kita beri kesempatan kepada beliau Bapak Mahid Anas SPDI ya, bagaimana tentang sosialisasi dari aksi nyata yang disampaikan oleh beliau Bapak Eko. Pada kami persilakan, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung awal deh.
saya mengenai sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Eko Yunianto. Saya sebagai guru itu tertarik mengikuti guru penggerak karena di dalam pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh Pak Eko itu menurut saya bisa membuka pikiran kita, bisa membuka wawasan kita secara luas. Jadi saya itu malah jadi calon guru penggerak seperti ini ya, kita bisa banyak belajar hal-hal yang belum tahu. Saya selama dulu sebelum di SDI saya di SMK, kemudian di SD Jati Lawang, alhamdulillah sekarang di SD Wangon, belum pernah pembelajaran yang seperti ini. Jadi dengan adanya materi yang disampaikan oleh Pak Eko, jadi saya itu tambah tertarik, ya, dan tambah semangat lagi, ya. Saya ingin mengikuti jejak Pak Eko karena materinya ini sangat-sangat bagus. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, Masya Allah, sangat luar biasa. Walaupun waktu yang sudah menjelang sore, ya, tapi ada yang masih mengantuk, tidak masalah. Coba kita berdiri Bapak Ibu, ya, silakan bergerak sesuka Bapak Ibu. Biar rasa ngantuknya hilang, ya. Silakan duduk kembali. Baik, ya. Baik, meningkat. Langsung acara yang terakhir penutup, alhamdulillah, ya, Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan juga pemateri Bapak Eko Yunianto yang sudah memberikan materi kepada kita semuanya. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita laksanakan. Maka meningkat acara yang terakhir ini yaitu penutup, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya acara kita ini berjalan dengan aman, lancar, dan kita berharap kita mendapatkan barokahnya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf dari saya pribadi, mungkin banyak kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.